Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ramansyah dengan NIM 200512141003 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2020A dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan yang diampu oleh Bapak Agus Prianto, STMKOM. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah keterkaitan antara perangkat komputer dengan komputer yang lain, di mana dalam hubungan antar komputer bisa dengan mudah melakukan atau pengolahan berbagai sumber data. Selanjutnya adalah sejarah singkat jaringan komputer. Pada tahun 1940, jaringan komputer lahir di Amerika Serikat, tepatnya di tempat pengembangan komputer model 1 di Universitas Harvard, yang pada saat itu juga dipimpin oleh Howard Aiken. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1950 terciptalah superkomputer yang sudah menggunakan sistem time sharing system atau yang disebut dengan TSS. Antara komputer dengan komputer yang lain saling berkoneksi, dan pada saat itu juga terbentuklah yang namanya jaringan komputer. Itu pun terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah PAN atau singkatan dari Personal Area Network, di mana jenis jaringan ini mencakup pada lingkup ruangan, yaitu pada contohnya rumah, karena tidak memerlukan resource yang besar dan untuk menggunakan jaringan PAN. Selanjutnya adalah Local Area Network atau LAN, jenis jaringan yang mencakup area sekitar. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yang sistem jaringannya pada sekolah, kantor, atau maupun rumah, yaitu pada lingkup area dalam lingkup satu area. Selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network, di mana jenis jaringan ini yang digunakan pada lingkup kota. Lingkup kota-kota biasanya menggunakan jenis jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, di mana menghubungkan antara satu komputer perangkat dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network, di mana jenis jaringan komputer ini yaitu sudah menghubungkan ke seluruh dunia. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Terdapat jaringan komputer yang sebagai sumber data dan informasi, yaitu pada server. Ini adalah merupakan di mana dia adalah jaringan terpusat dan user-user ini adalah sebagai komputernya. Dia ketergantungannya adalah kepada server. Yang selanjutnya adalah jaringan redistribusi. Terdistribusi, percabangan antara jaringan sudah saling terhubung yang membentuk sistem jaringan, di mana komputer-komputer ini memiliki jaringan yang saling bercabangan. User ini dan ini mempunyai jaringan ini dan ini juga mempunyai jaringan dari sini. Jadi untuk memudahkan dalam mengolah sistem dari maupun pengiriman ataupun penerima. Selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan transmisi. Jaringan komputer yang pertama adalah jaringan komputer berkabel atau wired network. Jaringan yang komputer yang dalam proses pengiriman menggunakan kabel. Jadi di mana komputer-komputer ini mengirimkan sebuah data menggunakan kabel. Kabel jaringan berfungsi dalam pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan yang memerlukan mesin perantara untuk mengirimkan sesuatu. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel, karena
menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antara internet antar komputer jaringan. Dan selanjutnya adalah mengenai topologi. Yang pertama, topologi jaringan komputer ring. Topologi ring adalah topologi yang berbentuk cincin yang melingkar dalam satu jaringan komputer dengan menggunakan jaringan LAN. Jadi jaringan komputer ini saling berhubungan karena dalam satu lingkup. Jadi intinya jaringan topologi ini adalah jaringan dalam satu lingkup lingkaran, yaitu dalam satu lingkup misal ruangan dalam satu yang melingkar. Jadi saling berdekatan dan saling berhubungan. Keunggulannya adalah koneksi cukup baik, digunakan pada rumah, dan instalasinya pun mudah karena saling berdekatan. Kekurangannya adalah rumit bila terjadi trouble karena dalam posisi berdekatan, jadi untuk maintenance-nya lumayan sulit dan rentan terjadi tabrakan karena saling berhubungan dan saling memutar ke kiri ataupun ke kanan saling bergantian. Bila ada jaringan terputus, semuanya juga bermasalah karena ini dalam topologi ring saling berhubungan antara komputer satu dan komputer yang lain. Dan selanjutnya adalah topologi bus jaringan komputer. Topologi bus merupakan topologi yang pada sistem jaringan komputer topologi bus tersebut menggunakan kabel. Di mana pada komputer-komputer ini ada 5 komputer terdapat kabel yang melintang panjang. Nah, kabel inilah yang menghubungkan antara komputer dan komputer yang lain guna mengirimkan data tersebut. Namun, ada keunggulannya, mudah dalam menambahkan silent. Jadi, semisal ada komputer lagi baru dapat disambungkan dengan mudah dan sangat sederhana, digunakan pada perusahaan kecil, biasanya pada warnet dan lain sebagainya. Kekurangannya, pengiriman data tidak efisien karena harus melalui beberapa klien. Sering terjadi tabrakan arus karena kondisi klien saling berdekatan dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Jika kabel terputus, maka terjadi gangguan. Jika kabel terputus, maka akan terjadi gangguan pada beberapa klien. Selanjutnya adalah topologi star jaringan komputer. Topologi star memiliki sistem jaringan masing-masing dan memiliki jalur hubungan antara server dan hub. Jadi, topologi star memiliki satu jaringan yang dihubungkan dan dibentangkan kepada klien-kliennya, yaitu kepada sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, dan sisi manapun bisa. Yang penting terbentangkan dan tidak saling berhubungan antara klien satu dan klien yang lain. Keunggulannya itu yaitu lebih fleksibel karena setiap klien memiliki satu aliran, tingkat keamanan data yang cukup baik. Bila ada salah satu gangguan, yang lain tidak ikut terganggu karena dalam satu klien memiliki satu aliran hubungan pada server. Kekurangannya adalah harga yang mahal dan ketergantungan pada terminal pusat. Jadi ini adalah terminal pusat, jadi setiap klien bergantung pada terminal pusatnya. Jadi seperti itulah topologi star jaringan komputer. Selanjutnya adalah topologi mesh jaringan komputer. Topologi mesh merupakan topologi yang dalam proses data menggunakan kabel tunggal dengan menghubungkan pada komputer tetap melalui hub. Keunggulannya, keamanan yang sangat baik dan tidak mudah bertabrakan karena pada topologi mesh terbentangnya jaringan-jaringan antara klien satu dan klien yang lain. Jadi semisal terjadi pengiriman di sini, ini klien di sini dan klien di sini, bisa juga langsung secara beriringan, yaitu dari klien sini ke, jadi tidak saling bertabrakan dan memiliki banyak aliran ya. Di sini ada, dari kanan, kiri, atas, bawah bisa dihubungkan antara klien satu dan klien yang lain. Kekurangannya adalah kabel yang dibutuhkan sangat banyak. Memang topologi mesh harus menggunakan kabel yang sangat banyak karena
dalam proses pengiriman bisa dalam 2 klien ke 1 klien. Misal seperti itu. Instalasi yang sangat rumit karena memiliki banyak kabel yang harus dihubungkan. Dan selanjutnya adalah topologi tree jaringan komputer. Topologi tree merupakan penggabungan antara topologi bus dan topologi star, di mana pemakaiannya secara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jadi, topologi tree atas ini adalah server yaitu utamanya, dan dia akan dicabangkan oleh 2 cabang, yaitu kanan dan kiri. Cabang kanan dan kiri terpusat pada server, dia jadi tergantung pada server. Keunggulannya mudah dikembangkan, memang mudah dikembangkan karena bisa dicabang-cabangkan lagi. Jadi dari atas bisa dicabangkan ke kanan kiri bawah ataupun kanan kiri atau bawah kanan kiri. Susunan topologi terpusat. Jadi topologinya itu pusatnya itu ada di server atas sendiri. Kekurangannya jaringan yang lambat karena saling berhubungan, jadi saling berebutan dalam untuk mengakses jaringannya. Biaya instalasi mahal karena dalam proses terhubungnya ini sangat rumit karena antara klien satu dan klien yang lain harus berhubungan dari bawah ke atas dan menuju server. Bila komputer utama bermasalah, maka yang lain bermasalah. Ya, karena komputer ini adalah merupakan server, jadi bila ini bermasalah, yang bawah tidak bisa digunakan atau sedang bermasalah, begitu. Yang kemudian adalah manfaat jaringan komputer adalah memudahkan dalam proses pengiriman data ataupun menerima data. Yang kedua, mudah dalam berkomunikasi, mempermudah aktivitas manusia karena sekarang karena dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun sudah bisa terpenuhi dengan adanya jaringan komputer. Tersampainya informasi secara cepat untuk menjaga keamanan data. Namun ada kekurangannya. Kekurangan jaringan komputer adalah ancaman jaringan, di mana bisa dilacak oleh orang lain atau bisa dihack. Biaya yang cukup mahal karena dalam menyusun jaringan komputer tidaklah murah karena beberapa bagian yang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Biaya maintenance yang cukup mahal juga karena dalam jaringan komputer sangatlah rawan dalam kerusakan. Bila ada kerusakan sekalipun itu memerlukan biaya yang cukup mahal karena kadang penggantian kabel, masalah pada klien, gitulah yang sering terjadi. Kesimpulannya adalah bahasanya jaringan komputer sudah semakin meningkat dengan adanya beberapa layanan yang diberikan, dari jenis jaringan yang digunakan untuk keperluan yang semestinya dan kemudahan bagi manusia, namun dalam merawat memerlukan biaya yang tidak murah. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wali taufik, walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.